Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali bersama saya Mia Seprilia Putri, NIM 190103009 dari Prodi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Ya, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana menemukan dan memahami konsep translasi. Kalian pasti sudah tahu kan, translasi itu adalah salah satu dari transformasi. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kalian harus sudah memahami translasi, bidang koordinat, dan juga memahami aplikasi bantuan, yakni aplikasi GeoGebra. Untuk lebih jelasnya, simak video berikutnya. Ya, sekarang kita masuk ke video pembahasan. Apa itu translasi? Jika mendengar kata translasi, apa yang terlintas dalam benak kalian? Jadi, translasi itu adalah sebuah perpindahan. Perpindahan apa yang dimaksud? Apakah perpindahan penduduk atau perpindahan bentuk benda, seperti benda cair ke benda padat ataupun benda padat ke benda gas? Atau malah perpindahan kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia ataupun sebaliknya? Apakah itu yang disebut translasi? Tetot, salah. Jadi translasi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan sebuah titik pada bidang dengan jarak dan arah yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah pengertian atau definisi translasi yang benar. Ingat, translasi itu adalah suatu perpindahan sebuah titik di dalam bidang dengan jarak dan arah yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita akan mengamati. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sebuah papan catur. Lalu apa hubungannya papan catur dengan translasi? Coba amati bagaimana dua orang yang bermain catur. Pasti teman-teman sudah pernah melihat dua orang yang sedang bermain catur, bukan? Nah, sekarang kita akan perhatikan papan caturnya. Dalam permainan catur ini, masing-masing pion itu bergerak sesuai arah dan langkah yang jumlahnya sudah ditentukan. Tidak boleh melebihi ataupun menyalahi arahnya, ya bukan? Misal, kita ambil contoh pion ini. Pion ini hanya boleh melangkah maju 1 atau 2 langkah dan boleh ke samping kanan apabila akan mematikan atau memakan lawan. Hanya itu. Pion ini tidak boleh bergerak ke arah belakang. Iya, bukan? Kemudian kita ambil contoh kuda ini. Nah, pion kuda ini hanya boleh melangkah 2 langkah ke depan dan 1 langkah ke kanan. Tidak boleh melebihi ataupun menyalahi arah yang sudah ditentukan tadi. Lalu, apa hubungannya langkah-langkah pion-pion tadi terhadap translasi? Bagaimana pendapatmu? Kalian bisa menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Baiklah, sekarang kita lanjut. Dalam layar monitor komputer ini tertulis GeoGebra.
Pasti kalian sudah mengetahui GeoGebra itu apa, bukan? Ya, GeoGebra adalah salah satu aplikasi bantuan untuk memudahkan siswa melakukan perhitungan matematik. Dengan aplikasi ini, kita bisa dengan mudah untuk mengerjakan kasus translasi matematika. Ya, seperti yang kalian tahu, sebenarnya dengan GeoGebra ini banyak sekali kasus-kasus matematika yang bisa diselesaikan. Dan salah satunya itu adalah translasi. Mari kita coba bersama-sama. Di sini ada contoh kasus. Pagi-pagi sekali, Putri sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Untuk sampai ke sekolahnya, ia harus berjalan ke arah timur sejauh 6 satuan. Kemudian ke arah utara sejauh 8 satuan. Jika rumah Putri dalam bidang kartesius terletak pada titik P 1,3, dapatkah kamu menentukan letak sekolah Putri pada bidang kartesius? Gunakanlah GeoGebra sebagai media pembantu. Nah, kita akan sama-sama menyelesaikan kasus Putri ini. Teman-teman bisa mencobanya di rumah dengan menggunakan aplikasi GeoGebra masing-masing, sehingga kita akan sama-sama mengetahui jawabannya, yakni di manakah letak sekolah Putri pada bidang kartesius. Langkah 1. Tentukan titik awal objek. Nah, berdasarkan yang sudah diketahui tadi, titik rumah Putri dalam bidang kartesius adalah P, yaitu 1,3. Tentukan letak rumah Putri dalam bidang kartesius menggunakan GeoGebra. Nah, sekarang teman-teman bisa membuka aplikasi GeoGebra-nya. Setelah membuka aplikasi GeoGebra, nah, tampilannya akan seperti berikut. Ya, sekarang perhatikan aplikasi GeoGebra pada laptop kalian masing-masing. Kemudian, pilihlah tools yang ini. Tools ini berfungsi untuk menentukan atau meletakkan titik pada bidang sebelah, koordinat sebelah sini. Ya. Lalu, seperti yang sudah diketahui tadi, titik P atau rumah Putri yaitu pada koordinat 1,3. Artinya 1 pada garis X dan 3 pada garis Y. Sekarang kita akan hitung bersama-sama. 1 pada koordinat X dan 3 pada koordinat Y. Setelah kita tarik garis dan kita sambung, maka titik awalnya yaitu di sini. Nah, maaf jika gambar saya tidak rapi, tapi saya harap semoga teman-teman bisa memahami. Karena jika dalam aplikasi GeoGebra itu gambarnya sudah rapi, jadi kalian tidak perlu mengcoret-coret seperti ini. Baiklah. Selanjutnya, langkah 2. Tentukan perpindahan objek. Nah, perhatikan lagi titik GeoGebra yang sudah kalian buat di laptop kalian masing-masing. Nah, titik P-nya seperti ini, bukan? Pada koordinat 1 di garis X dan koordinat dan 3 pada garis Y. Selanjutnya, Putri berjalan dari rumahnya sejauh 6 satuan ke arah timur. Tentukan letak Putri sekarang. 6 satuan ke arah timur. Mari kita perhatikan ini. Kalian bisa zoom atau perhatikan pada aplikasi GeoGebra kalian masing-masing. 6 langkah ke arah timur. Jadi kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dipahami? Kemudian kita tarik garis ke bawah dan ke samping. Nah, ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
kita tarik garis. Nah, jadi letak putri sekarang yaitu di sini. Nah, kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, benar. Jadi letak putri sekarang adalah di sini, yakni pada koordinat 7,3. 7,3. Nah, ingat ya, pada koordinat 7,3. Langkah 3. Tentukan perpindahan objek lagi. Nah, seperti yang kita lihat di sini, titik X atau perpindahan putri yang pertama tadi yaitu berada pada koordinat 7,3. Selanjutnya, untuk sampai di sekolahnya, kini putri berjalan lagi sebanyak 8 satuan ke arah utara. Di manakah letak sekolah putri? Nah, kita hitung berapa langkah tadi? 8 satuan ke arah utara. Jadi kita hitung 8 langkah ke arah utara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sayang sekali di sini tidak cukup, tapi kita bisa. Nah, kita hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti letak putri itu berada di sini. Nah, berapakah itu? Angka berapakah itu? Pasti kalian sudah menemukan jawabannya, bukan? Ya, mari kita lihat di slide selanjutnya. Langkah keempat yaitu tentukan letak akhir objek. Nah, kini putri sudah sampai. Nah, mari kita hitung ulang. Untuk membuktikannya, kita hitung ulang apakah benar dari X ini menuju Y itu adalah 8 langkah. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, benar. 8 langkah ke arah utara. Maka letak sekolah putri yaitu berada pada koordinat 7,11. Kini putri sudah sampai di sekolahnya. Letak sekolah putri dalam bidang kartesius adalah pada titik 7,11. Apakah jawaban kita sama? Bisa diterima? Bagaimana? Teman-teman tadi sudah mencoba di rumah masing-masing dengan aplikasi GeoGebra masing-masing. Apakah jawaban yang kita peroleh sama? Jika sama, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jika jawaban kita berbeda, kalian juga bisa mengkritik dan memberi jawaban yang kalian dapatkan di kolom komentar. Terima kasih. Selanjutnya adalah perhitungan tadi bisa kita lakukan apabila langkah atau satuan perpindahan objek masih bisa dihitung atau masih terjangkau atau masih bisa terhingga, sehingga kita masih bisa saja menghitungnya dengan cara manual seperti tadi. Namun, bagaimana jika perpindahan yang dialami objek ini sudah banyak, seperti 100 ataupun 120? Tentu itu akan menyulitkan kita, bukan? Lalu bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ya, benar. Kita akan menggunakan rumus translasi. Di mana rumus translasi yaitu P XY. XY itu adalah titik awal. Perpindahannya itu adalah TAB, yaitu sebanyak
sebanyak apa ataupun berapa satuan perpindahan objeknya ditambah dengan titik awal P yaitu X dan Y. Nah, untuk soal atau kasus Putri tadi, titik awalnya yaitu berada pada titik 1,3. Ini 1,3. Nah, ini 1,3. Kemudian mengalami perpindahan sebanyak T. Mengapa di sini 6 dan 8? Ya, 6 yaitu perpindahan awal ataupun perpindahan yang pertama dialami objek, yaitu sebanyak 6 satuan. Kemudian 8 adalah perpindahan objek yang kedua kali, yaitu sebanyak 8 satuan. Sehingga perpindahannya itu adalah 6 dan 8. Kemudian kita tambahkan dengan titik awal yaitu 1,3. Maka P sama dengan 7, 11. 6 ditambah 1, 7, dan 8 ditambah 3, 11. Jadi P aksen atau titik akhir objek yakni pada koordinat 7,11. Baiklah, jadi jawabannya sudah sama. Selamat belajar, selamat mencoba, sering-seringlah mencoba menyelesaikan kasus-kasus serupa dengan aplikasi GeoGebra sehingga kalian sudah mahir dan sudah terbiasa. Sebab matematika bukan seberapa pintar kalian menghitung, tapi seberapa sering kalian melatihan sehingga mampu memahami konsep yang ada. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video sebelumnya. Saya berharap dengan menonton video tadi, kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa kalian gunakan dalam menyelesaikan dan membantu tugas-tugas sekolah kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.